Pemerintah Indonesia kembali memberikan sinyal kuat kepada dunia usaha bahwa stabilitas iklim investasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tetap menjadi prioritas utama di tengah tekanan global yang belum sepenuhnya mereda. Melalui kebijakan fiskal terbaru, pemerintah memastikan perpanjangan insentif tax holiday hingga tahun 2026, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan insentif pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 yang ditanggung pemerintah. Kebijakan ini dinilai strategis oleh pelaku usaha dan pengamat ekonomi karena mampu memberikan ruang napas bagi perusahaan, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta menjaga daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi di kawasan. Keputusan memperpanjang tax holiday muncul pada saat banyak negara berlomba menarik investasi asing langsung dengan berbagai insentif. Indonesia, yang selama beberapa tahun terakhir gencar mendorong hilirisasi industri dan pengembangan sektor bernilai tambah tinggi, melihat insentif pajak sebagai instrumen penting untuk memastikan proyek-proyek strategis tetap berjalan sesuai rencana. Pemerintah menegaskan bahwa insentif ini akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti industri manufaktur berteknologi tinggi, energi baru dan terbarukan, industri berbasis sumber daya alam yang terintegrasi, serta ekonomi digital dan infrastruktur pendukungnya. Meski demikian, perpanjangan tax holiday tidak dilakukan tanpa penyesuaian. Pemerintah mengakui bahwa dinamika perpajakan global telah berubah, terutama dengan diterapkannya kesepakatan pajak minimum global yang diinisiasi oleh OECD. Aturan ini menetapkan tarif pajak minimum sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan skala omzet tertentu, sehingga negara-negara anggota dan mitra perlu menyesuaikan kebijakan domestiknya agar tetap sejalan dengan komitmen internasional. Dalam konteks ini, Indonesia berupaya merancang skema insentif yang tidak hanya menarik bagi investor, tetapi juga tidak menimbulkan risiko pelanggaran terhadap aturan global yang dapat berdampak pada reputasi fiskal negara. Bagi dunia usaha, kepastian perpanjangan insentif hingga 2026 memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan. Banyak proyek investasi berskala besar, terutama di sektor manufaktur dan energi, membutuhkan waktu yang panjang sebelum mencapai titik balik keuntungan. Dengan adanya tax holiday, beban pajak pada masa awal operasional dapat ditekan, sehingga arus kas perusahaan menjadi lebih sehat dan fleksibel. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan dana lebih besar pada pengembangan kapasitas produksi, peningkatan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Pelaku usaha menilai bahwa tax holiday bukan sekadar pengurangan pajak, melainkan bentuk pembagian risiko antara pemerintah dan investor. Di tengah ketidakpastian global akibat perlambatan ekonomi dunia, konflik geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas, insentif fiskal memberikan rasa aman tambahan bagi perusahaan yang hendak menanamkan modal dalam jangka panjang. Tidak sedikit pengusaha yang menyebut kebijakan ini sebagai faktor penentu dalam keputusan ekspansi atau relokasi pabrik ke Indonesia. Selain tax holiday, kebijakan lain yang menjadi perhatian utama pemberi kerja adalah insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah. Melalui skema ini, pajak penghasilan karyawan dibayarkan oleh negara, sehingga pekerja menerima gaji bersih yang lebih tinggi tanpa adanya kenaikan gaji pokok dari perusahaan. Bagi perusahaan, kebijakan ini memberikan solusi praktis di tengah tekanan biaya operasional yang meningkat, mulai dari harga bahan baku, biaya logistik, hingga penyesuaian upah minimum. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa insentif PPh 21 dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu dunia usaha mempertahankan tenaga kerja. Dengan meningkatnya take home pay, pekerja diharapkan memiliki ruang konsumsi yang lebih luas, sehingga roda ekonomi tetap berputar. Dari sisi perusahaan, insentif ini memungkinkan manajemen meningkatkan kesejahteraan karyawan tanpa harus menambah beban tetap dalam struktur biaya jangka panjang. Para praktisi sumber daya manusia menilai kebijakan ini memiliki dampak psikologis yang tidak bisa diabaikan. Bagi karyawan, peningkatan gaji bersih yang diterima setiap bulan, meskipun berasal dari insentif pajak, tetap dirasakan sebagai manfaat nyata. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan kerja, memperbaiki moral, dan pada akhirnya berdampak positif pada produktivitas. Dalam situasi persaingan tenaga kerja yang semakin ketat, terutama untuk talenta terampil dan profesional muda, insentif PPh 21 juga dapat menjadi alat retensi yang efektif.
Di sejumlah sektor, perusahaan mulai memasukkan pemanfaatan insentif PPh 21 sebagai bagian dari strategi kesejahteraan karyawan. Dengan komunikasi internal yang jelas, manajemen menjelaskan bahwa peningkatan gaji bersih berasal dari kebijakan pemerintah yang bersifat sementara, sehingga ekspektasi karyawan tetap terjaga. Transparansi ini dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari, terutama ketika insentif tersebut berakhir atau mengalami perubahan. Dari perspektif makroekonomi, kombinasi antara tax holiday dan insentif PPh 21 menunjukkan pendekatan fiskal yang seimbang. Di satu sisi, pemerintah memberikan dukungan kepada dunia usaha agar tetap kompetitif dan mampu bertahan di tengah tantangan global. Di sisi lain, kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik, yang selama ini menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa insentif pajak bukanlah solusi tunggal. Efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi, pengawasan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, insentif berisiko tidak memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja atau peningkatan nilai tambah ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memastikan bahwa penerima tax holiday benar-benar memenuhi komitmen investasi, termasuk target penyerapan tenaga kerja dan transfer teknologi. Dunia usaha juga diingatkan untuk tidak terlalu bergantung pada insentif fiskal. Dalam jangka panjang, daya saing perusahaan tetap ditentukan oleh produktivitas, efisiensi, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia. Insentif pajak sebaiknya dipandang sebagai katalis yang membantu mempercepat pertumbuhan, bukan sebagai fondasi utama keberlangsungan bisnis. Penyesuaian tax holiday dengan aturan pajak minimum global juga menimbulkan diskusi di kalangan pelaku usaha. Sebagian investor berharap pemerintah dapat menemukan formula yang tetap memberikan manfaat maksimal tanpa mengurangi daya tarik Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan. Pemerintah sendiri menyatakan akan terus berdialog dengan pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan global. Kedepan, periode hingga 2026 dipandang sebagai fase krusial. Bagi pemerintah, ini adalah waktu untuk membuktikan bahwa insentif fiskal dapat mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan. Bagi dunia usaha, ini merupakan kesempatan untuk memperkuat struktur bisnis, meningkatkan efisiensi, dan mempersiapkan diri menghadapi era persaingan yang semakin ketat. Perusahaan yang mampu memanfaatkan insentif secara strategis, baik untuk ekspansi maupun peningkatan kesejahteraan karyawan, berpeluang keluar dari periode ini dengan posisi yang lebih kuat. Sejumlah analis menilai bahwa keberhasilan kebijakan ini akan tercermin dari beberapa indikator utama, seperti peningkatan realisasi investasi, pertumbuhan lapangan kerja formal, dan stabilitas konsumsi rumah tangga. Jika indikator-indikator tersebut menunjukkan tren positif, maka insentif pajak dapat dianggap berhasil menjalankan fungsinya sebagai alat stabilisasi dan akselerasi ekonomi. Pada akhirnya, perpanjangan tax holiday hingga 2026 dan keberlanjutan insentif PPh 21 menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan kebutuhan dunia usaha. Di tengah lanskap ekonomi global yang terus berubah, kebijakan yang adaptif dan terukur menjadi kunci bagi para pemberi kerja dan pemilik bisnis. Kebijakan ini bukan hanya tentang penghematan pajak, tetapi juga tentang peluang untuk membangun usaha yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berorientasi jangka panjang. Dengan sinergi yang tepat antara pemerintah dan sektor swasta, tahun-tahun menuju 2026 dapat menjadi periode konsolidasi penting bagi perekonomian Indonesia, sekaligus fondasi bagi pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar pajak, kebijakan ekonomi, dan berita keuangan yang berdampak langsung pada kamu. Kami juga ingin mendengar pendapatmu, apa yang kamu pikirkan tentang pembaruan kebijakan pajak dan insentif ini? Apakah kamu sudah merasakan dampaknya, atau menurutmu pemerintah masih perlu melakukan lebih banyak? Bagikan pendapat dan pandanganmu di kolom komentar di bawah.